Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Pada kesempatan kali ini, materinya masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Sebelumnya adalah asumsi rasionalitas. Ini masih berkaitan. Saat ini akan membahas tentang teori konsumsi Islami. Baik, lanjut pada slide berikutnya. Konsumsi adalah bagian dari penghasilan yang dipergunakan membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, konsumsi itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan keinginan hidup. Kemudian, menurut Myers, konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa yang berlangsung dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lagi-lagi yang harus kita garis bawahi adalah kebutuhan hidup, bukan keinginan hidup. Jadi di sini adalah needs, bukan wants. Kemudian, dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam upaya menjaga kelangsungan hidup. Baik, dari tiga definisi ini, ditemukan benang merah bahwa konsumsi itu berhubungan dengan mengkonsumsi atau memanfaatkan, menghabiskan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, untuk prinsip dasar konsumsi dalam Islam itu yang pertama adalah tidak israf, tidak berlebih-lebihan, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tidak tabzir, tidak melakukan aktivitas yang mubazir, misalnya membeli makanan dalam jumlah banyak dan tidak dihabiskan. Kemudian halal dan thoyyib, jadi segala sesuatu yang kita konsumsi baik barang atau jasa itu harus halal dan thoyyib. Kalau jasa keuangan itu berarti harus terlepas, harus bebas dari unsur riba, gharar, maisir gitu. Kemudian untuk makanan tentu saja juga harus halal dan thoyyib. Kalau minuman awalnya segala minuman itu misalnya kopi gitu ya, satu cangkir kopi itu adalah minuman yang halal dan thoyyib. Tapi kalau kita mengkonsumsi sekali duduk 5 gelas kopi itu kopinya halal tapi tidak thoyyib. Artinya kalau kita kebanyakan minum kopi yang berlebihan itu juga akan tidak bagus untuk kesehatan kita. Artinya tidak thoyyib atau tidak baik, tidak mendatangkan maslahah untuk diri kita. Selanjutnya utilitas menurut Imam Al-Ghazali. Jadi salah satu karya Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin dan itu sudah sangat terkenal sekali. Jadi Al-Ghazali menyebut utilitas sebagai kebaikan bersama atau maslahah. Berbeda dengan yang konvensional bahwa utilitas itu adalah tingkat kepuasan, tapi utilitas menurut Al-Ghazali adalah kebaikan atau maslahah yang didapat dari mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa masolih. Masolih itu sesuatu yang bermanfaat, mendatangkan kebaikan. Kemudian juga mafasid, itu adalah sesuatu yang mendatangkan kerusakan atau kebalikan dari utilitas, disutilitas. Kemudian Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas, individu dan sosial. Jadi, utilitas itu tidak hanya yang berkenaan dengan keinginan individu kita sendiri, tapi juga harus memikirkan unsur sosial gitu. Maka pada pertemuan minggu lalu, ketika kita mengkonsumsi, kita juga harus memikirkan kebutuhan sosial, misalnya adalah infak, sedekah, dan zakat. Kemudian hierarkinya menurut Al-Ghazali itu yang pertama adalah doruriyat, kebutuhan yang primer, kemudian yang bawahnya adalah hajiyat, kebutuhan sekunder, dan yang paling bawah adalah tahsiniyat, kebutuhan tersier. Jadi yang harus dipenuhi adalah dari atas, yaitu doruriyat, hajiyat, dan kemudian tahsiniyat. Selanjutnya dalam mengkonsumsi sesuatu itu dalam Islam juga harus memikirkan kemaslahatan bagi agama dan di dunia. Jadi maslahat ad-din wa ad-dunya, yang mana maslahat ini juga harus membawa kebaikan pada di akhirat nanti. Nah, 5 tujuan dasar dalam maslahah dalam konteks konsumsi secara Islami itu yang pertama adalah kita mengkonsumsi sesuatu harus memikirkan dari segi agama, halal dan thoyyibnya. Kemudian mengkonsumsi sesuatu juga harus mempertimbangkan jiwa, artinya konsumsi sesuatu tidak boleh sesuatu yang bisa merusak
atau membahayakan nyawa kita, jiwa kita. Kemudian konsumsi sesuatu juga untuk menjaga keturunan atau kelangsungan hidup. Kemudian mengkonsumsi sesuatu juga tidak boleh tabdzir tadi, sesuatu yang boros gitu ya, dan itu bertujuannya agar hemat dan menjaga harta. Kemudian konsumsi sesuatu juga harus mempertimbangkan untuk menjaga akal. Akalnya juga misalnya kalau kita mengkonsumsi narkoba atau minuman keras itu sangat membahayakan akal, sangat membahayakan jiwa, maka sesuatu yang haram itu tidak masuk dalam 5 tujuan maslahah. Kemudian fungsi utilitas yang pertama, tingkat kepuasan atau utility function itu dalam ekonomi digambarkan oleh kurva indifference. Jadi tingkat utility itu nanti ada kurvanya, meskipun minggu lalu juga sudah dijelaskan tentang kurva indifference secara singkat. Kemudian kurva indifference atau indifferent curve ini biasanya menggambarkan tingkat kepuasan antara atau kombinasi dua barang atau jasa yang keduanya disukai oleh konsumen. Jadi kombinasi dua barang atau jasa yang kedua-duanya disukai. Jadi yang diinginkan atau yang seseorang itu ingin mengkonsumsinya. Kemudian dalam utility function ini dibangun 3 aksioma. Nah, 3 aksioma rasional itu sudah kita bahas dalam rasionalitas pada pekan lalu. Yang pertama meliputi kelengkapan, kemudian yang kedua adalah transitivitas, yang ketiga adalah kontinuitas. Selanjutnya di sini juga dibahas sedikit mengulang pada kurva sebelumnya, kurva tipe fungsi utilitas. Jadi kan ketika seorang muslim dihadapkan barang yang halal dan halal, dia bisa mengkonsumsi keduanya, maka kurvanya akan ke kanan atas. Kemudian ketika dia dihadapkan pada barang Y-nya halal, X-nya haram, maka dia akan menjauhi yang haram, atau kemudian dia akan mengkonsumsi yang Y-nya, karena yang halal hanya Y. Begitu juga ketika dia dihadapkan pada barang haram dan haram, Y-nya haram dan X-nya haram juga, maka dia akan menjauhi kedua sumbu, baik X ataupun Y, dan dia akan mendekati titik 0. Mengarahnya ke titik 0 atau titik origin. Kemudian ketika dia dihadapkan pada barang Y-nya haram, X-nya halal, maka dia akan menjauhi Y haram dan mendekati mengkonsumsi barang-barang yang halal atau X-nya. Nah, dari keempat kurva ini bisa dibentuk lingkaran yang kemudian bisa diturunkan lagi seperti ini ya. Jadi kalau dihadapkan halal haram, maka dia mengkonsumsi halalnya lebih dari 0. Kemudian kalau haram berarti dia tidak boleh mengkonsumsi gitu. Dan ini adalah turunan dari kurva yang sebelumnya ini. Baik, selanjutnya untuk fungsi dan peningkatan utilitas atau optimal solution. Jadi ketika kita mengkonsumsi sesuatu baik barang atau jasa itu dibatasi selain halal haram juga dibatasi oleh budget line atau garis anggaran. Jadi kita tidak bisa membeli atau mengkonsumsi barang yang di luar budget kita. Misalnya kalau kita hanya memiliki budget 100.000 untuk membeli baju, berarti kan kita tidak bisa membeli baju yang harganya di atas 100.000. Kemudian kepuasan maksimum seorang konsumen itu terjadi pada titik persinggungan antara kurva indifference tadi sudah dijelaskan, kemudian dengan kurva budget line atau garis anggaran. Nah, solusinya adalah yang pertama bisa memakai cara dia memaksimalkan utility function pada budget line tertentu atau meminimalkan budget line pada utility function tertentu. Jadi bisa memaksimalkan utilitas dengan budget yang maksimal gitu, atau budget line-nya, anggarannya minimal, jadi kepuasannya harus mengikuti budget line. Di sini ada kurva yang pertama, yang sebelah kiri saya yang ini adalah kurva indifferent curve. Jadi utilitas utility 1, utility 2, utility 3 ini dibacanya adalah tingkat kepuasan atau tingkat utilitas paling tinggi adalah pada garis utilitas yang ketiga. Nah, sedangkan yang sebelah sini ini ada budget line, kurva budget line. Budget line itu garis yang condong seperti ini, lurus.
Jadi ketika menggambarkan kurva optimal solution itu nanti menggabungkan antara kurva indifference dengan kurva budget line. Nah, penggabungan dari kurva ini menjadi seperti ini. Nah, ini adalah gabungan misalnya seseorang ingin mengkonsumsi 2 buah barang yang dia sukai. Yang pertama adalah untuk Y-nya ada pakaian, yang X-nya adalah buku. Nah, misalnya ingin mengkonsumsi bukunya adalah 4 di sini. Bukunya 4. Kemudian pakaiannya adalah 20 lembar. Berarti 4 sama 20 ditarik garis ada di titik sini ya, titik A sini, titik A. Nah, titik A itu berada pada indifferent curve ini IC indifferent curve yang kedua. Nah, berarti ini belum optimal. Kenapa? Karena masih ada indifferent curve yang di atasnya IC2. Di sini ada IC3. IC3 itu misalnya pada titik E di sini, ini terjadi persinggungan antara IC indifferent curve 3 dengan garis B-nya itu garis lurusnya ini adalah budget line. Ketemulah di titik E di sini. Nah, ini adalah optimal solution karena penggabungan atau kombinasi antara konsumsi 12 buku dengan 10 lembar baju di sini pakaian. Nah, ini bisa dijelaskan pada kurva ini berarti optimal solutionnya pada IC3, indifferent curve yang ketiga, karena dia yang bersinggungan dengan budget line. Kemudian kalau misalnya kita ingin IC4, sebenarnya kalau dari IC1, 2, 3, 4 itu yang paling tinggi tingkat kepuasannya adalah IC4, indifferent curve yang keempat. Namun IC4 ini tidak bersinggungan dengan budget line. Jadi dia nggak bisa. Mungkin dia puasnya akan ada di IC4, tapi dia memiliki uangnya hanya di garis ini. Jadi kita optimal solusinya hanya pada IC3 gitu. Oke. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Untuk pekan depan insya Allah akan dilakukan uji kompetensi 1. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.